Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kismo Yogi. Saat ini bekerja sebagai manajer kebun gunung para Regional 1 PTPN 4. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi manajemen bisnis yang merupakan bagian dari pemaparan materi dalam PLDP 1 di LPP Agung Nusantara, Yogyakarta. Dalam manajemen bisnis terdiri atas 3 hal penting. Yang pertama, strategic planning, kemudian yang kedua, strategic implementation, kemudian yang terakhir adalah strategic control management. Perencanaan strategik atau strategic planning merupakan bagian dari manajemen strategi, yaitu kegiatan merencanakan masa depan organisasi, daya saing berkelanjutan organisasi, dan upaya membangunnya untuk menjamin pencapaian masa depan tersebut. Manajemen strategik harus mempertimbangkan lingkungan eksternal, makro maupun mikro, dan lingkungan internal. Dalam lingkungan makro, elemen-elemen lingkungan yang intangible kadangkala tidak langsung mempengaruhi langsung organisasi, tetapi pengaruhnya berjangka panjang. Lingkungan makro berupa political, legal forecast, economic forecast, social culture forecast, technological forecast, legal, dan environment. Lingkungan makro berupa elemen-elemen yang intangible, langsung berinteraksi dengan organisasi berupa produksi atau operasional, pemasaran, keuangan, SDM, dan inovasi teknologi. Dalam strategic implementation merupakan penugasan kembali pada para pemimpin perusahaan, baik pada tingkat corporate maupun tingkat unit bisnis, untuk mengkomunikasikan dan mengimplementasikan strategi bersama-sama karyawan. Implementasi strategi seringkali disebut sebagai rencana operasional atau operational planning karena terdiri dari sejumlah aktivitas atau program yang melibatkan SDM perusahaan atau people dan didukung prosedur pelaksanaan yang terstandarisasi atau prosedur serta anggaran perusahaan yang layak atau disebut dengan budget. Implementasi strategi menjelaskan unsur-unsur yang disingkat menjadi 3P, 1B, yaitu program, sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian people atau departemen dan personalia yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan, dan prosedur atau prosedur standar operasi untuk melaksanakan kegiatan, serta budget atau anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program. Dalam implementasi kepemimpinan ada terdiri dari 3 hal. Yang pertama, mengubah kepemimpinan saat sekarang pada tingkat yang tepat, kemudian memperkuat motivasi para manajer melalui pemberian insentif, dan yang ketiga adalah melibatkan pengembangan karir para penyusun strategi di masa depan. Untuk mengimplementasikan strategi memerlukan struktur organisasi yang sesuai dengan strategi tersebut. Hubungan strategi dengan struktur menurut Candler merupakan siklus yang berlangsung terus-menerus. Strategi baru yang dirumuskan akan mengakibatkan timbulnya masalah yang berdampak kepada administrasi baru, yang selanjutnya akan berdampak kepada kinerja organisasi yang menurun. Maka akan timbul struktur baru organisasi yang terbentuk. Seiring berjalannya waktu, kinerja organisasi akan meningkat. Dan pada waktu tertentu, seiring berjalannya waktu, dibuat atau dirumuskan strategi baru dan siklus berjalan secara terus-menerus. Strategic control management. Bagian penting dari keberhasilan peran strategik adalah pelaksanaan pengendalian sebuah strategik tidak mengalami kegagalan strategik bukan hanya dikarenakan kelemahan strategik itu sendiri, tetapi faktor kegagalan bisa muncul karena didorong dari lingkungan ekonomi, politik, teknologi, dan faktor sosial yang mengalami perubahan. Dalam proses pengendalian terdiri atas yang pertama, membuat patokan dan ukuran-ukuran kinerja. Kemudian yang kedua, mengukur kinerja melalui pengumpulan dan menghubungkan informasi yang dibutuhkan untuk menentukan apakah ada deviasi dari perencanaan. Kemudian yang ketiga adalah menafsirkan informasi dan mengambil tindakan korektif. Hal ini dibandingkan dengan kinerja dengan standar-standar. Jika penyelewengan muncul, pemimpin harus meneliti. Selanjutnya, ciri pengendalian strategik yang baik adalah pengendalian yang baik adalah tepat pada pembiayaannya, serta informasi yang tersedia adalah relevan, akurat, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua, informasi harus diterima tepat waktu dan dapat membantu pengendali dalam pengambilan tindakan yang tepat. Kemudian yang ketiga, pengendalian seharusnya sesuai dengan kebutuhan dari pemangku kepentingan. Evaluasi strategik meliputi 3 aktivitas dasar. Di antaranya, memeriksa dasar strategi perusahaan, membandingkan hasil yang diharapkan, kemudian mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sejalan dengan rencana. Ada 4 tipe dasar proses pengendalian strategis di dalam manajemen bisnis. Yang pertama, pengendalian premis atau asumsi, kemudian yang kedua pengendalian implementasi, kemudian yang ketiga adalah pengawasan strategik, dan yang keempat adalah pengendalian sinyal khusus. Demikian saya sampaikan materi manajemen bisnis. Tetap semangat dalam berkarya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.